Ikan koi lebih baik dipelihara di kolam atau akuarium? Inilah panduan lengkap sebelum memutuskan. Apakah kamu lagi bingung mau pelihara ikan koi? Lebih baik memelihara ikan koi di kolam atau di akuarium? Banyak orang membeli koi karena tertarik dengan warna dan coraknya yang indah. Namun, setelah beberapa bulan, mereka mulai menyadari bahwa koi bukanlah ikan hias biasa. Koi bisa tumbuh sangat besar, menghasilkan banyak limbah, dan membutuhkan ruang yang cukup untuk berkembang. Nah, pada video ini, kita akan membahas secara lengkap kelebihan dan kekurangan memelihara koi di kolam maupun akuarium, agar kamu bisa menentukan pilihan yang paling sesuai dengan kondisi rumah dan kebutuhan ikan. Sebelum membandingkan kolam dan akuarium, kita perlu memahami sifat dasar ikan koi. Koi merupakan hasil budidaya ikan mas yang berasal dari Jepang. Dalam kondisi yang baik, koi dapat tumbuh hingga 60-90 cm. Bahkan beberapa ekor bisa melebihi 1 meter. Selain itu, koi memiliki umur yang panjang. Tidak jarang, koi hidup lebih dari 20 tahun, bahkan ada yang mencapai puluhan tahun. Artinya, ketika membeli koi kecil berukuran 10 hingga 15 cm, kita sebenarnya sedang memelihara ikan yang suatu hari bisa sebesar lengan orang dewasa. Karena itulah kebutuhan ruang menjadi faktor yang sangat penting. Mari kita mulai dengan akuarium. Banyak penghobi memulai dari akuarium karena lebih praktis dan tidak membutuhkan lahan yang besar. Kelebihan memelihara koi di akuarium adalah: 1. Lebih mudah mengamati ikan. Di akuarium, koi dapat dilihat dari samping sehingga detail warna, pola, dan bentuk tubuh lebih mudah diamati. Jika ada luka, penyakit, atau perubahan perilaku, pemilik biasanya lebih cepat menyadarinya. Hal ini sangat membantu terutama untuk koi berukuran kecil atau koi yang baru dibeli. 2. Cocok untuk lahan terbatas. Tidak semua orang memiliki halaman rumah yang cukup untuk membuat kolam. Bagi penghuni apartemen, rumah kontrakan, atau rumah minimalis, akuarium sering menjadi satu-satunya pilihan yang memungkinkan. 3. Perawatan awal lebih murah. Membeli akuarium ukuran sedang umumnya lebih murah dibandingkan membangun kolam permanen dengan sistem filtrasi yang baik. Bagi pemula yang ingin belajar memelihara koi, akuarium bisa menjadi titik awal yang masuk akal. 4. Kontrol lingkungan lebih mudah. Pemberian obat, pengaturan suhu, pengamatan kualitas air, hingga proses karantina ikan biasanya lebih mudah dilakukan dalam akuarium. Karena volume air lebih kecil, perubahan kondisi air juga lebih cepat terlihat. Namun kekurangan memelihara koi di akuarium adalah: 1. Ruang gerak sangat terbatas. Inilah kelemahan terbesar. Koi adalah ikan yang aktif berenang. Mereka membutuhkan ruang panjang untuk bergerak. Akuarium yang terlihat besar bagi manusia seringkali masih terlalu sempit bagi koi dewasa. Akibatnya pertumbuhan ikan dapat terganggu dan kualitas hidupnya menurun. 2. Pertumbuhan tidak maksimal. Banyak orang mengira koi yang dipelihara di akuarium akan tetap kecil. Sebenarnya koi tetap memiliki potensi genetik untuk tumbuh besar. Hanya saja, keterbatasan ruang dan kualitas air sering membuat pertumbuhannya tidak optimal. Tubuh bisa menjadi kurang proporsional dibanding koi yang dibesarkan di kolam. 3. Kualitas air cepat menurun. Koi menghasilkan limbah dalam jumlah besar. Dalam akuarium, sisa pakan dan kotoran lebih cepat menumpuk, sehingga kadar amonia dapat meningkat dengan cepat. Akibatnya pemilik harus lebih sering mengganti air dan membersihkan filter.
jumlah ikan sangat terbatas. Semakin besar koi, semakin sedikit jumlah ikan yang bisa dipelihara. Akuarium yang terlalu padat membuat ikan stres, mudah sakit, dan pertumbuhannya terganggu. Lima, biaya operasional tinggi. Karena membutuhkan filtrasi kuat, aerasi, dan penggantian air yang rutin, biaya listrik dan perawatan kadang justru lebih tinggi daripada yang dibayangkan. Sekarang mari kita bahas kolam, yang sebenarnya merupakan habitat ideal bagi koi. Kelebihan memelihara koi di kolam adalah 1. Pertumbuhan maksimal. Kolam memberikan ruang renang yang luas, sehingga koi dapat tumbuh sesuai potensinya. Tubuh menjadi lebih panjang, lebih berisi, dan proporsional. Inilah alasan mengapa koi-koi berkualitas kontes hampir selalu dibesarkan di kolam. Kualitas hidup lebih baik. Ruang yang luas membuat ikan lebih aktif dan tidak mudah stres. Pergerakan alami mereka juga lebih terlihat, sehingga perilaku koi menjadi lebih menarik untuk diamati. 3. Kualitas air lebih stabil. Volume air yang besar membuat perubahan parameter air terjadi lebih lambat. Kesalahan kecil dalam pemberian pakan atau keterlambatan pergantian air biasanya tidak langsung berdampak besar seperti pada akuarium. 4. Bisa memelihara lebih banyak ikan. Kolam memungkinkan pemilik memelihara beberapa koi sekaligus tanpa membuat ikan terlalu sesak. Hal ini juga membuat tampilan koleksi menjadi lebih menarik. 5. Estetika dan relaksasi. Kolam koi sering menjadi pusat perhatian di rumah. Suara gemericik air, gerakan ikan yang tenang, dan pemandangan warna-warni koi dapat memberikan efek relaksasi yang sangat menyenangkan. Banyak orang bahkan menganggap kolam koi sebagai bagian dari terapi stres. Namun, kekurangan memelihara koi di kolam adalah membutuhkan lahan. Tidak semua rumah memiliki ruang yang cukup untuk membangun kolam. Ini adalah kendala utama bagi banyak penghobi. Biaya awal lebih besar. Pembuatan kolam membutuhkan biaya untuk konstruksi, pompa, filter, pipa, aerasi, dan berbagai perlengkapan lainnya. Jika ingin hasil yang baik, investasi awal bisa cukup besar. 3. Pengamatan ikan lebih sulit. Karena melihat dari atas, luka kecil atau gejala penyakit terkadang lebih sulit terdeteksi dibandingkan di akuarium. 4. Rentan gangguan lingkungan. Kolam luar ruangan dapat dipengaruhi hujan, panas matahari, daun yang jatuh, hingga predator seperti kucing atau burung. Karena itu diperlukan desain kolam yang tepat. Jadi, mana yang lebih baik? Jawabannya tergantung tujuan kamu. Jika tujuanmu hanya ingin menikmati koi kecil dalam jumlah sedikit dan memiliki keterbatasan ruang, maka akuarium masih bisa digunakan. Namun pilihlah akuarium yang besar. Gunakan filtrasi yang kuat dan bersiaplah memindahkan koi ke kolam ketika ukurannya mulai membesar. Sebaliknya, jika kamu ingin memelihara koi dalam jangka panjang, menginginkan pertumbuhan maksimal, warna yang optimal, dan kualitas hidup terbaik untuk ikan, maka kolam adalah pilihan yang jauh lebih ideal. Bahkan banyak penghobi berpengalaman menganggap akuarium hanya sebagai tempat karantina, pembesaran sementara, atau display untuk koi muda. Jadi gimana? Sudah memutuskan pilih kolam atau akuarium?
Karena pada akhirnya, bukan soal kolam atau akuarium yang paling penting, melainkan apakah kita mampu menyediakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi ikan koi untuk hidup dan tumbuh dengan baik. Oke deh, cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like video ini kalau bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk tahu info seputar dunia ikan hias lainnya. Terima kasih.